seems wrong around here. No, please, have mercy. Please. Okay, hi. Hello everyone who decided to join. There's only one person who's actually watching the stream, but hello. Hello. After the coronavirus ends. What else do we got? There's the creature with worms. That. What does he do? Day 17. Wait, what are the worms? I don't. Okay, weird. There is. Oh, there's. Did I do this one before? Oh gosh, that's terrifying. I would say it all the time, but fuck your dog. I'm gonna. Let's see some ID. Hi, yeah, I'm on the list. Thank you. I'm so excited. Come on, this is my first. Oh, come on. Hey, apakah kamu pernah Siap? Mari menyelam. Sekarang kita berada di bawah permukaan laut. Kamu bisa melihat kehidupan di sini. Terdapat berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Dan, hai, beberapa orang yang sedang berenang melambai ke arah kita. Sayang sekali, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Dadah! Pada kedalaman 20 meter, dunia baru mulai terlihat. Terumbu karang di perairan dangkal nan cantik berada tidak jauh dari bibir pantai. Dan hai, kita bertemu orang lagi di sini. Mereka adalah para penyelam. Tekanan air membuat para penyelam harus menggunakan perlengkapan khusus. Pada kedalaman 40 meter, kita harus berpamitan pada para penyelam yang sedang menikmati keindahan bawah laut. Ini adalah kedalaman maksimum yang diperbolehkan bagi mereka. Hati-hati teman-teman, kedalaman 60 meter. Dan ini dia paus orca pertama. Paus-paus ini hidup di perairan yang relatif dangkal. Habitat paus jenis orca ini dapat ditemui hampir di semua laut dan samudera di dunia. Hei, tahukah kamu, pada rantai makanan di ekosistem laut, paus orca adalah predator pada tingkatan teratas. Itu berarti mamalia laut ini tidak punya predator alami, sehingga tidak ada yang dapat memangsanya. Pada kedalaman 70 meter, kita dapat menemukan hiu paus. Spesies ikan terbesar dengan berat mencapai 60 ton, dan jenis hiu ini memiliki umur yang cukup panjang. Menurutku begitu, tapi siapa sangka hiu paus dapat hidup hingga 130 tahun. Coba lihat keluar. Jika kamu menemukan seorang penyelam, berarti dia benar-benar profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak mengalami dekompresi. Ini bisa terjadi jika kamu berenang ke permukaan terlalu cepat. Dan jika kamu beruntung, kamu juga akan mendapati gurita Pasifik raksasa. Mereka hidup di perairan dingin dari kedalaman 100 meter hingga 2000 meter. Dan sekarang kita baru saja memasuki bagian gelap samudra. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang dapat mencapai kedalaman ini. Sisanya telah diserap oleh air laut. Semakin dalam, maka akan semakin gelap. Hei, lihat!
Pada kedalaman 200 meter, terdapat ikan or raksasa mengelilingi kapal selam yang kita tumpangi. Ini yang sering orang lihat sebagai penampakan ular laut. Ikan ini memang seperti ular. Terkadang ikan or berenang ke permukaan. Ini membuat para pelaut dan perenang ketakutan. Tidak, panjangnya dapat mencapai 11 meter. Cukup untuk membuatku gemetar ketakutan. Baiklah, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan, tunggu, makhluk apa itu? Besar, ceking, dan bergerak aneh di luar sana? Oh, aku tahu, itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu pasti bingung, kenapa disebut laba-laba? Begini, coba lihat kaki-kakinya. Kamu pasti langsung mengangguk setuju. Omong-omong, mereka hampir tidak memiliki anggota tubuh apapun, selain sejumlah kaki. Tubuh kepiting jenis ini biasanya hanya berukuran 0,5 meter. Kita menyelam semakin dalam sekarang, dan pada kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir yang kita temui. Tidak, ini bukan satu-satunya paus biru. Maksudku, ini adalah kedalaman maksimum yang dapat mereka lalui. Paus-paus ini tidak harus menyelam sedalam itu untuk mencari makanan yang biasanya berada di perairan dangkal. Namun mereka masih bisa menyelam hingga kedalaman tersebut. Mungkin hanya untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka. Lagi pula, paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi, baik di laut maupun di darat. Shh, kamu dengar itu? Suara tersebut berasal dari paus sirip yang sedang berkomunikasi dengan paus sirip lain yang berjarak beberapa mil. Mereka bisa melakukan hal ini bersama atau di channel. Paus sirip mulai berkomunikasi pada kedalaman 600 meter. Terkadang di kedalaman berbeda. Pada lapisan air ini, kecepatan suara berada pada titik terendah, sehingga gelombang suara dapat merambat hingga bermil-mil sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah sampai pada titik di mana Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, akan tenggelam seluruhnya jika dibangun di bawah laut. Hei, mari kita coba. Sekarang kita memasuki bagian yang sangat menarik dari samudra, di mana cahaya matahari tidak dapat tembus sama sekali dan berbagai makhluk aneh hidup di dalamnya. Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. Iya, jenis cumi-cumi yang sangat legendaris. Cumi-cumi ini hidup di kedalaman 900 meter. Bayangkan, seekor hewan bermata seukuran frisbee. Paus kepala kotak selalu memburu cumi-cumi raksasa ini. Namun, mereka bisa melawan. Sungguh pengalaman yang menakjubkan jika dapat melihatnya. Dan disinilah kegelapan pekat akhirnya menyelimuti kita. Zona tengah malam. Tekanan di sini sangat besar. Saking besarnya, jika kamu berada di sini tanpa kapal selam, kamu akan remuk hanya dalam 2 detik. Panas. Panas. Selain itu, kamu tidak bisa melihat apapun. Bukan ide yang bagus. Omong-omong, pada kedalaman 1100 meter, terdapat West Mada, salah satu gunung api terdalam di dunia. Erupsi terakhir West Mada terjadi pada tahun 2009, dan peristiwa ini berhasil didokumentasikan oleh kapal selam tanpa awak. Ke bawah lagi, kita dapat menyaksikan hiu putih raksasa yang sangat ganas. Predator terganas ini merasa nyaman berada di kedalaman tersebut. Penglihatan hiu putih agak buruk. Mereka bergerak mengandalkan penciuman. Jadi mereka tidak memerlukan cahaya matahari untuk mencari mangsa. Aku tidak melihatmu, tapi tetap bisa memangsamu. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia ini menyelam pada kedalaman tersebut. Aku curiga apakah mereka menyelam sedalam itu untuk menggoda hiu putih raksasa? Lihat jaring-jaring raksasa itu berarti kita sekarang berada di kedalaman 1500 meter di mana metode menjaring semuanya digunakan. Jaring-jaring tersebut akan diseret sepanjang dasar laut dan menangkap apapun yang bisa ditangkap. Coba renungkan betapa hal ini sangat merugikan kehidupan bawah laut. Coba gue bakalan coba meledukin si Odot dari sini, teman. Tuh. Lihat muka polos si Odot, teman. Dok. Pasrah banget lu, Dok. Oke, 2 2 3. Mati dia, teman. Golemnya Enderman yang tebal itu darahnya, teman. Kita coba kasih dinamit, Dok, kasih dinamit coba. Apakah dia langsung mati, teman? Oh my god, enggak, dia nggak langsung mati, teman. Darahnya banyak dia. Kita bom berapa kali? Mati dia. Manain dia, Dok? Ngilang deh. Gua nggak tahu dia udah mati apa belum, teman. Apa dia ngilang? Gua nggak tahu dah. Yaudah, kita bakalan lanjut lagi ke bom selanjutnya. Udah, jadi pusat kota, Dok. Mau nulis apaan lagi lo? Nulis apaan?
Man nulis lihat man. Lempari sejauh